apakah nama Anda benar-benar dikenal Tuhan, atau selama ini Anda hanya sebatas beragama Kristen? Jadi ketika mulai mengerti kebenaran ini, saya harus mengejar ketinggalan saya. Nyaris tidak terkejar. Mengapa? Sudah terlalu kuat daging kita ini. Aduh, 5 menit sadar, apalagi waktu berkhotbah di gereja sedang berdoa. Sadar ini salah kalau dipuaskan. Tapi turun dari mimbar dalam kehidupan setiap hari, meleset saudara. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Kita mau menggunakan mulut kita bicara apa, bicara mau mengingini apa, kita mau dipuaskan. Kita lupa kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus itu berarti kita dimiliki Dia. Seantero seluruh hidup kita milik Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 itu dikatakan bahwa tubuhmu bait Roh Kudus. Roh Kudus ya yang kamu terima dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi memang tubuh kita menjadi tempat dan juga alat Tuhan dimuliakan. Tidak ada bagian kita lagi. Nah, salahnya kita itu karena sudah terlanjur merekam hawa nafsu di daging kita, di jiwa kita. Kita masih suka terpuruk. Tetapi bersyukur kalau kita sadar kesalahan kita tersebut. Karena kita tidak mau kehilangan nyawa namanya. Aku mau senang, aku mau memuaskan diri saya dengan hal ini, hal itu. Itu tidak mau kehilangan nyawa. Tidak mau tersinggung, ya, tidak mau dilukai. Kalau dilukai mau membalas melukai, mau menjadi terhormat. Tidak terima dirinya diperlakukan menurut dirinya semena-mena lalu memberontak atau bereaksi. Itu kita. Itu saya maksudnya. Nah, ketika kita sadar akan kesalahan tersebut, kita mau mencintai Tuhan. Dan mencintai Tuhan itu kan keputusan, saudara. Itu pilihan. Aku memilih untuk mencintai Tuhan. Menghidupkan Dia di dalam hidupku. Nah, kalau kita mengembangkan cinta itu, kita berani berkata apapun yang kau perintahkan kulakukan. Bahkan hal yang tidak bisa kulakukan tetap kulakukan. Seperti seandainya Tuhan menyuruh saya melompat pagar 2 meter, padahal kemampuanku hanya 1 meter, tetap aku lompati. Apakah bisa, Pak? Ya, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara pernah mencintai seseorang dan begitu cintanya sampai Anda bisa berkata, apapun yang kau ingini, aku lakukan. Apapun yang bisa membahagiakan engkau, kuberikan. Mengapa kita tidak berbuat begitu untuk Tuhan? Kehilangan nyawa. Rela kehilangan nyawa. Ini keagungan, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kematian Yesus di kayu salib menghasilkan buah. Buah itu adalah orang-orang yang memperagakan hidupnya. Orang yang mengenakan hidupnya. Menerima Yesus artinya menerima hidupnya di dalam. Menerima Yesus artinya menerima hidup Yesus, gaya hidup, cara hidupnya, cara hidup Yesus di dalam hidupnya. Kalau tidak begitu,
belum menerima Yesus. Belum. Nah, kita mengoreksi diri. Seberapa kita sudah benar-benar rela kehilangan nyawa. Ya. Seberapa kita berani tidak mencintai nyawa kita. Kesenangan di daging, kesenangan di dalam jiwa yang telah keruh oleh dosa. Jangan sampai saudara meninggal dunia, lalu saudara tidak dikenal oleh Tuhan. Sebab banyak gereja, saudara-saudara, dan pendeta-pendeta yang mengesankan begini, saudara. Mengesankan kalau sudah menjadi orang Kristen, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti sudah menerima Yesus. Itu pembodohan, saudara. Itu penyesatan. Dan dulu tentu saja saya juga mengajarkan hal itu. Secara tidak langsung memberi kesan dan pesan kepada jemaat. Bahwa jemaat yang ke gereja mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah menerima Yesus. Karena pendetanya sendiri juga begitu. Karena pendetanya sendiri juga begitu, saudara. Saya ingatkan, kalau kita sudah terlanjur menjadi tua, ya, lalu irama jiwa kita sudah terlanjur seirama dengan dunia, dan sudah terbiasa memuaskan keinginan diri sendiri, mungkin tidak pernah bisa menerima Yesus lagi. Tidak akan pernah bisa. Bukan berarti dia menjadi bejat, bukan berarti orang seperti ini menjadi rusak. Pendidikan agama, lingkungan, pendidikan budi pekerti dan etika bisa membuat seseorang itu berperilaku baik. Tetapi tidak bisa mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Sampai pada level tertentu, ia tidak akan pernah mengerti bagaimana mengenakan hidupnya Yesus itu. Sebab paradigma berpikirnya itu paradigma orang beragama, paradigmanya adalah paradigma manusia pada umumnya, bukan paradigma yang benar. Nah, di antaranya hidup dalam dimensi ilahi itu, kita harus berpikir seperti Allah berpikir. Kalau tidak, tidak bisa. Hidup dalam dimensi ilahi, kita hidup hanya untuk melakukan, memenuhi rencananya. Seperti Abraham, itu hidup dalam dimensi ilahi. Nah, tentu saja sosok yang kita teladani itu Yesus. Hidup dalam dimensi ilahi, dimensi Allah Bapa. Saudara, yang mengerikan itu ini tadi. Pada level tertentu, artinya stadium tertentu, orang bisa tidak diubah, tidak bisa berubah lagi. Dan yang membuat kita miris atau ironisnya, itu terjadi justru dalam kehidupan orang-orang yang aktif di gereja. Karena merasa dirinya sudah menerima Yesus, sudah melayani Tuhan, ya. Termasuk para majelis, pendeta, teolog-teolog itu. Lalu kalau mendengar khotbah ini dianggap subjektif, tidak terlalu dalam teologianya. Tidak jelas referensi bukunya. Tidak ada anchor booknya.
Tidak perlu anchor book, kita langsung saja dalam kehidupan Yesus. Jelas kok apa yang tadi saya kemukakan itu jelas sekali saudara. Ini yang harus tertanam di dalam pikiran kita, tergores di dalam hati kita. Menerima Yesus berarti menerima hidupnya. Pengorbanannya begitu hebat saudara. Kalau hanya melahirkan orang beragama Kristen, aduh, sangat tidak seimbang saudara. Lalu orang-orang beragama Kristen ini kadang-kadang bahkan faktanya sering tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Kristen tapi bengis, Kristen tapi jahat, Kristen tapi tidak takut akan Allah. Hari ini saya mendengar seorang berkata, orang dekat saya ini Pak Kristen dari kecil. Tapi dia berkata, saya mati masuk neraka juga enggak apa-apa kok. Nah, karena hidupnya memang tidak benar, diingatkan malah marah. Dan berkata, enggak apa-apa saya mati masuk neraka. Dia tambahkan kata hari ini kalau saya mati, saya masuk neraka, pakai kata hari ini saya ingat saya. Hari ini kalau saya mati masuk neraka, enggak apa-apa. Coba saudara. Coba saudara. Bisa begitu. Ya. Apalagi kalau orang sudah bisa membuat penjelasan mengenai Tuhan, begono begini, punya kesaksian pelayanan. Oh sudah pelayanan loh, sudah masuk daerah pedalaman. Oh sudah memberikan sumbangan ini, sumbangan itu, sudah menginjil ke tempat-tempat jauh. Wah sudah membuat KKR. Oke, berpikir simpel. Apakah engkau mengenakan hidupnya Yesus hari ini? Kalau pendeta seperti saya tidak terlalu sulit saudara, didukung oleh sarana prasarana dan banyak pengikut dalam tanda kutip membuat KKR, seminar, tidak terlalu sulit. Enggak terlalu sulit. Tetapi yang sulit bagaimana saya mengenakan hidup Tuhan Yesus di dalam hidupku, sehingga aku bisa berkata hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan Erastus lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Wow, ini yang berat. Tetapi itu inti kekristenan. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya demi kita. Kita rela loh saudaraku mengikuti jejaknya. Coba, dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan kalau tidak demikian?